hadir di momen di mana anggota legislatif terpilih DPRK Aceh Tamiang ditangkap dengan barang bukti 70 kg sabu. DPRK terpilih Aceh Tamiang ya. Berapa suaranya di sana? 1851. Masnya perannya sebagai apa? Saya tukang ambil aja, Pak. Partai telah mengambil sikap untuk memecat. Karena siapa sangka di balik villa, balik tempat yang mana para turis berwisata, di bawah ini terdapat pabrik narkoba. It's not all my idea, yes. So there's other people, Yes, there's not- other authority. Yes, it's not only my idea. Are you trying to say that you are not the only lab in Bali? Are you signaling there's others like you? Sepengetahuan Anda, Freddy Pratama ini ada di mana? Misteri kasus tewasnya Devi Karmawan yang tewas di dalam toren air akhirnya terungkap. Polisi menjelaskan bila Devi kehabisan nafas saat bersembunyi di dalam toren air guna menghindari penggerebekan polisi. Dari hasil penyelidikan polisi, Devi juga masuk daftar pencarian orang dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Pondok Aren. Kapolsek Pondok Aren mengatakan meski tidak berhasil menangkap Devi, namun polisi berhasil mengamankan rekan Devi bernama Abdul Aziz yang merupakan kurir Devi beserta narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram. Sabu yang diedarkan Devi ini berasal dari jaringan salah satu lembaga permasyarakatan. Sebelumnya warga dikejutkan dengan ditemukannya jasad pria di dalam toren air di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan 27 Mei lalu. Petugas mengevakuasi jasad dengan menurunkan dan membelah toren menggunakan alat pemotong. Diduga korban sudah lebih dari 1 hari di dalam toren. Sofyan, caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Tamiang, didatangi polisi saat berbelanja pakaian di Jalan Raya Medan Banda Aceh, Aceh Tamiang. Ini kan motormu Kunci motornya mana? yang dibawa. Nggak ada. Hah? Jadi motornya pakai kunci mana? Bukan mau kita bawa motornya. Tapi nanti kalau ditinggal di sini hilang. Jadi tanggung jawab kita nanti. Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini diduga kuat menjadi pemodal dan pengendali narkotika jenis sabu seberat 70 kg. Polisi menangkap Sofyan setelah buron selama 3 minggu. Dalam pelariannya, Sofyan membuang seluruh ponselnya untuk menghilangkan jejak dari pencarian polisi. Sobat saya Abraham Silaban, saya hadir di momen di mana anggota legislatif terpilih DPRK Aceh Tamiang ditangkap dengan barang bukti 70 kg sabu. Ia masih menjadi bagian dari jaringan internasional Malaysia, Indonesia. Ia ingin menyebarkan 70 kg sabu menuju ke Jakarta. Ia adalah anggota DPRK terpilih dan sekaligus ia adalah bandar narkoba. Penasaran dengan sosok Sofyan, saya Abraham Silaban menemuinya pasca digelarnya konferensi pers. Sobat saya bersama dengan tersangka peredaran narkoba sabu sebesar 70 kg dari Aceh Tamiang yang merupakan anggota DPRK terpilih di Aceh Tamiang ya. Mas Sofyan namanya? Iya. Mas Sofyan dari PKS artinya ya? Udah berapa lama ikut dalam jaringan ini, Mas? Saya baru saja. Baru ya? Oke, sampai pada akhirnya sempat melarikan diri, disebutkan betul melarikan diri ya? Bukan melarikan diri, tapi saya pulang. Pulang? Oke, mengelabui petugas lah gitu ya. Barangnya katanya 70 kilo dari Malaysia, betul ya? Itu masnya sendiri atau punya sindikat atau orang yang lain? Itu orang lain. Itu orang lain. Masnya perannya sebagai apa? Saya tukang
Saya tukang ambil aja Pak, saya. Oh, jadi pengedar aja ya. Jadi 3 orang yang udah ditangkap dulu itu anak buahnya Masnya. Bukan anak buah. Tapi Kawan. bagian lah, kawan lah ya. Oke. Tapi betul ya, anggota DPRK terpilih ya di Aceh ya. Iya. Aceh Tamiang ya. Berapa suaranya di sana, Mas? 1851. Katanya sudah 3 kali bahkan sudah ikut peredaran narkoba, betul ya? Bukan, saya baru sekali. 70 kilo itu besar, Bang. Baru sekali. Oke, 70 kilo sabu itu tadinya mau dibawa ke Jakarta, ke daerah mana aja? Ke Jawa? Itu saya belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Bener nggak ada kaitannya dengan Freddy Pratama? Tidak tahu saya. Tidak tahu menau. Oke, tapi untuk aliran dananya sendiri, Mas Sofyan, apakah kemudian aliran dananya ini dialirkan ke partai atau Tidak. enggak? Enggak. Tidak. Digunakan sendiri. Ya. Oke, digunakan sendiri ya, Mas? Ya. Untuk pemenangan suara Tidak. waktu itu? Untuk kampanye? Tidak. Enggak. Tidak. Tidak digunakan untuk kampanye. Tidak ada. Tadi untuk kebutuhan apa, Mas? Kalau masalah partai itu saya ada uang pribadi sebelumnya. Ini nggak ada aliran dana yang masuk ke Nggak ada, partai. sanggup pautnya. Oke. Jadi semuanya murni uang Mas sendiri dari hasil usaha Iya. untuk memenangkan suara itu. Iya. Oke. Sekarang kan disebut tadi 1.800 ya. Udah terlanjur memilih Masnya dan sekarang udah ditangkap karena kasus narkoba. Itu kan suara rakyat yang banyak tuh yang kasih dukungan kepada Masnya. Ada tanggapan nggak? Saya tidak berkenan untuk menjawab. Atas keterlibatannya dalam sindikat jaringan narkoba internasional, Sofyan mendapat sanksi tegas dari PKS sebagai partai pengusung dirinya dalam pemilu legislatif. Terkait dengan Sofyan, caleg DPRK Aceh Tamiang terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera yang terlibat peredaran gelap narkoba, partai telah mengambil sikap untuk memecat yang bersangkutan. Saya bersama dengan Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Mukti Joharja. Terima kasih sudah bersama kami. Ini sangat disayangkan ya, ada anggota legislatif terpilih sebetulnya yang tersandung kasus narkoba 70 kg sabu. Bisa dijelaskan? Ya, jadi awal mulanya penangkapan pada tanggal 25 Mei tahun 2024 di Bakauheni. Kita mengamankan tersangka S, R, dan I. Ya, di situ ada barang bukti 70 kg. Kita memang melakukan operasi gabungan dengan Polda Lampung ya, dalam rangka masuknya barang-barang dari Sumatera melalui Lampung. Betul. Dan kita dapat 3 orang ini bahwa mereka adalah membawa narkotika jenis sabu sebanyak 70 kg. Oh ya? Ya, dan keterangan mereka bertiga bahwa sabu ini adalah milik saudara S atau pengendali saudara S langsung. Yang memerintahkan mereka bertiga untuk mengantar barang ini sampai ke Jakarta. Oke. Jadi memang pengendali atau pemilik barang ini adalah S. Dan dia masih ada kerjasama dengan saudara A di Malaysia yang merupakan DPO, kita lihat satu lagi berikutnya di Malaysia. Dia adalah warga negara Indonesia yang asal barang ini adalah dari Malaysia. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa ini adalah sindikat Aceh Malaysia, sindikat internasional. Iya betul, sindikat Aceh internasional. Mungkin ini Aceh dari barang ini mungkin dari Thailand menuju Malaysia. Di sana dia diketuai oleh seorang bernama A, inisial A, mengendalikan narkotika dikirim ke Indonesia 70 kg kepada S. S memerintahkan 3 orang kakinya SRI ini untuk ngirim barang ini ke Jakarta. Ini bukan barang yang sedikit, Jenderal. Anda bisa jelaskan kepada kami, barang 70 kg sabu bisa masuk ke teritori kita? Ya, mereka biasanya lewat pelabuhan tikus ya, yang ada di wilayah Aceh. Ya, seperti kita ungkap kemarin kan waktu dulu pernah di jalur sungai. Dari laut, jalur sungai, taruh di hutan, baru kita tangkap di dalam hutan barang itu yang 300 kilo. Ya, ini memang modus mereka demikian. Mereka pasti menjemput barang dari Malaysia dengan menggunakan kapal speed laut, nanti ditaruh di Aceh. Setelah di Aceh mereka akan kirim ke mana tujuan mereka yang akan dia kirim. Dan kebetulan tujuannya Jakarta. Dan pada saat itulah tim Anda melumpuhkan 3 orang ini. Ya. Artinya menindak 3 orang. Siap. Dan dikembangkan kemudian ada 1 orang yang bernama Sofyan di Aceh Tamiang. Ya. Dan kebetulan juga, kebetulan atau tidak, bahwa ia adalah seorang caleg, dalam hal ini anggota DPR terpilih ya, yang nanti dilantik Oktober, DPRK Aceh Tamiang. Ya, saudara S ini adalah anggota caleg terpilih di
Dewan Perwakilan Kota Aceh Tamiang. Ya, dan suara cukup besar di situ. Suara pemilihannya. Kami dengar bahwa PKS, betul? Ya demikianlah, ya. Sudah berapa lama yang bersangkutan melakukan bisnis haram ini? Ini pengakuan dia udah 3 kali ya masuk ke Jakarta. Ya, pengakuan dari 3 orang ini yang kemarin ditangkap itu. Begitu. Peran tersangka bisa jelaskan kepada kami, Jenderal, karena 70 kg sabu ini ekivalen dengan berapa rupiah ya? 70 ya cukup main sampai bisa 70 M. Artinya peran yang bersangkutan dia adalah bandarnya. Dia adalah bandarnya, dia adalah pengendali langsung juga untuk memerintahkan 3 operatornya yaitu S, R, dan I ini membawa barang dari Aceh menuju Jakarta via Bekauheni. Berarti memang sasaran peredarannya adalah Jakarta. Iya. Menarik ya, kita melihat yang bersangkutan adalah anggota legislatif terpilih atau caleg DPR Kota. Dari Partai PKS ya. Apakah kemudian ada indikasi bahwa peredaran uang ini juga lari ke aktivitas politiknya? Kita belum tahu, tidak kami. Kita akan segera melakukan tindak pidana TPPU untuk ini. Ya, kita akan kembangkan ke tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Saya rasa karena background S ini adalah orang yang cukup bonafit di kampungnya, tetap kita akan melakukan upaya money laundering atau TPPU untuk menjaga ini. Sehingga kita tahu kemana aliran dana tersebut. Dia tuh pebisnis atau seorang politisi murni nggak sih? Dia pengusaha juga, backgroundnya pengusaha. Background pengusaha. Jadi kalau misalnya ada indikasi bahwa uang-uang haram ini diarahkan untuk pemenangannya sebagai anggota DPR, seperti apa? Ya nanti kita lihat lebih lanjut. Yang pasti kita akan tegakkan undang-undang TPPU. Ya yang menyimpan, membantu atau apa akan kita. Yang menerima pun juga kita sita untuk hal ini. Barang buktinya dan proses secara TPPU. Oke, karena ia adalah bos besar di sana. Apakah kemudian ada kendala saat penindakan? Dia memang selama dari bulan Mei sulit ya. Tapi nomaden ya, berpindah-pindah ya? Berpindah. 3 minggu terakhir dia ada kadang-kadang di Medan, kadang di Aceh, dan dia dilindungi juga oleh masyarakat sana. Ya. Tapi alhamdulillah setelah 3 minggu kemarin kita udah detek nomor HP baru dia. Dan kita dapat dia sedang belanja di salah satu distro untuk pakaian menangkap di sini. Masih di wilayah Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Dia dari Medan kembali ke Aceh Tamiang karena istrinya kan baru melahirkan. Dan apa pesan yang disampaikan Pak Dir bahwa di sini ada politisi yang lagi dan lagi ternyata terlibat peredaran haram narkoba dan nggak tanggung-tanggung, ini 70 kg sabu. Kita juga pernah mendengar bahwa ada di Sumatera Utara juga yang mana waktu itu juga terlibat peredaran narkoba dan kali ini juga terlibat lagi. Ya, kita sih berharap ya untuk masyarakat bisa membantu kita mengungkap jaringan narkoba ini sampai tuntas lah. Karena tanpa peran masyarakat nggak mungkin akan terungkap. Artinya peredaran narkoba ini nggak pandang bulu ya? Ya. Apapun jas yang dikenakan, apapun baju yang digunakan, mau dia sebagai seorang pengusaha, mau dia sebagai seorang politisi pun bisa saja menjadi bagian dari sindikat itu. Iya, ini terbukti bahwa dia merupakan sindikat dari perjalanan ini. Begitu. Kita pun akan koordinasi dengan polisi Malaysia untuk menangkap A yang ada di Malaysia saat ini. Berarti ada satu DPO lagi yang masih ada di Malaysia. Warga negara kita. Warga negara kita. Dan peran A ini adalah dia yang penyalur dari Malaysia ke Aceh. Bisa dijelaskan apakah kemudian sindikat ini juga masih ada bagian dengan Freddy Pratama? Karena kan ini masih Asia Tenggara. Kita tahu Freddy Pratama terakhir dideteksi ada di wilayah Asia Tenggara, tepatnya di hutan di Thailand. Ya, kita tetap lidik ya, karena semua barang-barang Thailand kebanyakan semua dari Freddy Pratama. Begitu ya. Apalagi ini packagingnya ya teh Cina, sama dengan modus Freddy Pratama, maka akan kita dalami lagi nanti untuk ini apakah betul ada kaitan dengan jaringan Freddy Pratama. Tapi untuk Freddy Pratama sendiri, penindakan ataupun upaya pencarian terhadap DPO masih terus dilakukan? Masih, ya kita kemarin sudah habis Lebaran kita sudah ketemu dengan 4 negara yang dikatakan oleh AFP yaitu Australia, Indonesia, Malaysia dan Thailand ya, di mana kita dikasih waktu B2B selama 1 jam oleh AFP untuk bicara masalah Freddy ya, dan kita sudah berkeyakinan bahwa dari pihak Thailand akan melakukan TPPU terhadap istri Freddy Pratama guna memiskinkan Freddy Pratama. Dan polisi Thailand juga mengakui bahwa Freddy Pratama masih ada di Thailand. General yang terakhir, ini mengenai Sofyan yang dijadikan tersangka peredaran 70 kg sabu. Kan diedarkan ke Jakarta disebutkan. Ada wilayah pasti nggak di bagian mana di Jakarta? Kita belum bisa buka sekarang secara gamblang, Mas. Nanti kita coba untuk dalami lagi ya. Karena kita nggak mungkin buka semua untuk sini, karena kita masih lidik untuk daerah Jakarta.
masih mendalami. Oke, dan siapapun yang terlibat di Jakarta akan Pasti ditindak. tindak tegas. Karena 70 kg itu bukan barang yang sedikit. Cukup banyak lah. Cukup banyak. Kalaupun dia diedarkan kan dia mungkin tidak hanya bermuara di satu tempat ya. Betul. Ya. Untuk pasal dan ancaman terhadap Sofyan? Untuk pasalnya adalah pasal 114, pasal Junto 132 ya. Hanya hukumannya mati. Dan minimal adalah 6 tahun hukuman. Ya. Terima kasih Dirtipid Narkoba Mabes Polri, Brigjen Mukti Juharsa sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Jenderal. Karena siapa sangka di balik villa, di balik tempat yang mana para turis berwisata, di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Inilah video amatir saat penangkapan gembong narkoba tingkat Asia Fernando Tremendo Ximenea yang dilakukan di sebuah rumah di Filipina. Fernando ditangkap oleh tim gabungan BNN Polri dan menegak hukum Filipina saat berada di dalam mobil. Fernando Tremendo Ximenea alias Johan Gregor, warga negara Australia dan sempat tinggal di Gili Trawangan, Bali, diketahui merupakan gembong narkoba yang melakukan peredaran narkotika di Asia seperti Indonesia dan Filipina. Mengetahui keberadaan Fernando yang bersembunyi di Filipina, BNN meminta bantuan Polri dan penegak hukum Filipina untuk menangkap Fernando di Filipina. Sementara itu sebelumnya pada 6 Mei lalu, Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba atau P3GN menangkap 28.382 tersangka tindak pidana narkotika sejak 9 bulan terakhir. Sejak September 2023, total barang bukti yang diamankan diantaranya 3,78 ton sabu, 1,2 juta ekstasi, ganja 1,78 ton. Dalam kesempatan yang sama, Bareskrim juga menyita aset milik jaringan narkoba internasional Freddy Pratama sejumlah 432,20 miliar rupiah dan menetapkan 60 orang sebagai tersangka. Saat ini, Freddy Pratama berstatus buron yang masuk dalam daftar pencarian orang. Freddy merupakan bos besar dalam bisnis haram peredaran narkoba lintas negara. Sebenarnya, Polri telah mengendus keberadaan Freddy Pratama lantaran sang gembong narkoba itu terdeteksi melakukan pencucian uang kepada istrinya. Sebuah villa di kawasan Canggu, Bali, digerebek jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri 13 Mei 2024. Hunian mewah tersebut disulap oleh penghuninya menjadi laboratorium rahasia pembuatan narkoba jenis ganja hidroponik dan mempredon. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 3 warga negara asing dan 1 warga Indonesia yang disinyalir menjadi bagian sindikat narkoba jaringan Freddy Pratama. Saya Abram Silaban mendatangi TKP untuk melihat dari dekat temuan bunker narkoba yang menggegerkan Pulau Dewata tersebut. Sobat saya Abraham Silaban, saya ada di Sunny Village di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ini penggerebekan yang bisa dikatakan mencengangkan. Karena siapa sangka di balik villa, di balik tempat yang mana para turis berwisata, di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Laboratorium narkoba, saya akan tunjukkan kepada Anda. Seperti inilah tampilannya, tampilan dari laboratorium mepedron alias bahan dasar pembuatan ekstasi. Ada pompa aerasi, kemudian juga diolah, ada alat destilasi, alat penyaringan, sampai pada akhirnya menghasilkan bahan-bahan yang akan menjadi bahan baku untuk pembuatan obat terlarang narkoba. Ini adalah jaringan Hidra Indonesia. Anda bisa lihat, jaringan inilah yang kemudian yang saat ini dibekuk oleh Bareskrim Polri
Direktorat Tindak Pidana Narkoba bekerja sama dengan Bea Cukai. Mereka berhasil menciduk jaringan ini yang ternyata memiliki keterkaitan pengembangan dari kasus Escobar Indonesia, Freddy Pratama. Ada 3 warga negara asing, 3 turis, Ivan Volovod, Nikita Volovod, dan Konstantin yang diamankan oleh petugas. Ada beberapa alat yang kita bisa saksikan di sini ya, kita bisa lihat. Saya kurang jelas apakah ini bom, lain sebagainya, tapi yang jelas alat-alat inilah yang merupakan bagian dari pembuatan barang haram narkoba. Ada merkuri 2 nitrat dan bahan-bahan baku lainnya. Tentu sebagaimana bahwa ini adalah laboratorium, layaknya kalau kita saksikan di film-film di layar kaca ataupun bagaimana penggerbakan pabrik narkoba. Ini nggak jauh beda ya, karena mereka juga terlihat lengkap dengan infrastruktur yang sudah disiapkan di basement ini atau di rubana di lantai bawah dari villa ini. Bahkan sampai pun hazmat yang mereka gunakan, sampai masker pun jenis masker babi seperti ini ya digunakan untuk memproduksi barang haram narkoba. Kita lihat lagi ya. Ini laboratorium hidroponik kanabis alias laboratorium ganja. Saya ingin tunjukkan kepada Anda lagi ya. Akan masuk sini. Kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah labnya. Ya, ada mesin cetaknya. Di sini mesin cetaknya. Ya, sudah disita oleh petugas yang jelas. Nah, oke, kita akan lihat bagaimana kebun hidroponiknya. Bisa berkebun di bawah ataupun lantai bawah di basement. Seperti ini ketika ia berkebun gambarnya. Dan ini sudah panen ya. Dan inilah hasilnya. Ada berapa hasil? Ini saya tunjukkan kepada Anda, ini adalah produk dari sindikat jaringan Hidra, jaringan sindikat narkoba internasional yang dikendalikan langsung dari kawasan Canggu di Kabupaten Badung, Bali. Kalau kita bisa lihat di sini, tentu pencahayaan menjadi penting dalam berkebun. Ini tidak untuk menginspirasi, tapi bagaimanapun pasti publik bertanya-tanya karena ini kan di kawasan tertutup alias area tertutup ini. Tertutup dan kurangan pencahayaan matahari, tapi mereka menggunakan sinar UV seperti ini untuk memastikan bahwa ganja bisa ditanam melalui metode hidroponik di sini dan disebarluaskan. 2 tahun disebutkan jaringan ini sudah beraksi. Menariknya, modus operandi ini disebarluaskan barang-barang haram ini melalui aplikasi. Bukan hanya melalui aplikasi untuk kemudian tidak gampang terendus oleh petugas. Mereka menggunakan Bitcoin ataupun cryptocurrency sebagai alat transaksi barang haram narkoba. Disebutkan bahwa dengan penggerbekan ini didapatkan setidaknya 520 kg bahan dasar pembuat ekstasi yang diamankan untuk barang buktinya. Dan ini ekivalen dengan penyelamatan jiwa sekitar 820.000 jiwa. Sobat saya Abraham Silaban, saya langsung akan memperlihatkan kepada Anda apa saja proses yang merupakan hasil akhir dari hidroponik ganja. Ini adalah bunga-bunga ganja yang dikeringkan, begitu ya Bang ya. Ini hasil dari kebun hidroponik ganja yang merupakan bagian dari sindikat internasional. Kalau Anda bisa lihat seperti ini ya. Ini ada berapa kaleng nih? Ada 6 kaleng di sini. Kita lihat di sini juga cukup banyak ya. Tapi bukan berarti dalam 2 tahun cuman ini hasilnya. Bahkan di sini juga ada. Anda bisa lihat. Ini adalah bunga-bunga ganja kering. Nilai tertinggi dari produk ganja
yang diperjualbelikan. Dan fakta menarik dari ganja ini adalah yang kami dapatkan bahwa bibit ganja bukan bibit ganja lokal, tapi bibit ganja yang diimpor ataupun dibawa, dalam tanda kutip, bukan diimpor ya, tapi diselundupkan secara ilegal masuk ke Indonesia. Kalau izin ya Bang ya, boleh pegang ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, Anda bisa lihat nih ya. Ini adalah bibit ganja bukan lokal, ini dari Rumania. Maka pertanyaan kita, mengapa lantas bibit seperti ini bisa dibawa masuk ke negara kita, tentu saja ya. Dan ini hasilnya, dan sudah beroperasi 2 tahun, dan harapannya bahwa temuan-temuan ini adalah temuan-temuan yang kemudian bisa dikembangkan. Jangan-jangan ada jaringan-jaringan yang lain terafiliasi dengan jaringan ini. Ini berangkat semua dari pengejaran dari kasus Freddy Pratama. Tapi terbongkarlah jaringan yang cukup mengagetkan kita, siapa sangka di bawah Rubanah Villa seperti ini ada laboratorium sintetis ganja yang dirahasiakan. Kalau yang sudah dalam bentuk ganja sekitar 10 kilo, kemudian juga sabu ada 6 kilo, kemudian ada beberapa lagi, ada hasis juga di situ, ada kokain di situ. Tapi yang masih dalam bentuk bahan itu baik cair maupun padat sekitar 526 kilogram. Kami ada di salah satu villa yang ada di kawasan Canggu, tepatnya di Kabupaten Badung, Bali. Saya duduk bersama dengan Kabaris-Krim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada, yang akan menjelaskan kepada kami. Ini salah satu tangkapan besar karena ini pengembangan dari jaringan Freddy Pratama. Tak disangka ternyata di tempat ini pula, di rubanahnya ataupun di basementnya ditemukan 2 laboratorium. Pak Kabaris-Krim, bisa dijelaskan apakah Anda pernah menyangka bahwa ada turis asing, 2 orang warga negara Ukraina, 1 orang warga negara Rusia yang memodifikasi lantai bawah tempat kita duduk saat ini menjadi tempat untuk pabrik narkoba? Mungkin bukan hanya kita yang di sini, mungkin masyarakat yang ada di luar pun tidak akan menyangka bahwa tempat ini adalah pabrik pembuatan narkoba. Termasuk juga di bawah, di dalamnya ada tanaman hidroponik ganja. Karena kalau kita lihat bentuknya dari luar sama semua. Betul. Tetapi di sisi lain mereka melakukan upaya langkah-langkah untuk melakukan modifikasi terhadap vilanya ini. Nah, artinya ini kan di tengah wilayah yang padat penduduk. Betul. Itu pun bisa menjadi sasarannya. Kita nggak pernah menyangka seperti ini. Tapi ini adalah satu keberhasilan dari kita semua untuk bisa mengungkap ini. Bisa dibayangkan kalau ini tidak kita ungkap, bagaimana kalau ini berkembang menjadi lebih besar lagi. Kenapa mereka barang-barang bisa masuk sini? Ya, salah satu kalau barang yang masih sifatnya bahan-bahan ini kan kalau belum dicampur kan belum ada yang mengandung apa-apa, sehingga bisa masuk melalui aplikasi jual beli online. Mesin juga bisa didatangkan begitu saja, karena mesin yang ada di sini juga mirip dengan yang kita temukan di Sunter. Tapi kan tidak disebutkan juga bahwa itu mesin pembuat ekstasi, kan tidak seperti itu. Betul. Pasti dengan masuknya hal yang berbeda. Bagaimana keterkaitan kasus ini dengan pengembangan kasus Freddy Pratama, Escobar Indonesia yang hingga pada saat ini masih terus dicari keberadaannya? Ini berangkat dari yang punya kaitan dengan Freddy Pratama sebenarnya sih LM yang buronan kita yang kabur dari Sunter dulu, bukan kabur pada saat kita gerbek Sunter, dia lari ke Bali, itu yang punya kaitan dengan Freddy Pratama. Dia adalah kaki tangannya Freddy Pratama. Nah, jadi kalau kita lihat ya jaringan di sini masih ada hubungan dengan Freddy Pratama. Kita sedang berusaha untuk sama-sama dengan Direktorat Narkoba, dengan teman-teman kita kerjasama juga dengan pemerintah Thailand untuk bisa memulangkan Freddy Pratama. Pak Kabaris-Krim, kita melihat langsung bagaimana lokasi di sini, Pak Kabaris-Krim, bisa dijelaskan, Pak? Ya, ini adalah lokasi villa di mana kita menemukan pabrikan. Ya.
Ada 2. Ya. Ini agak unik karena satu sintetis, satu alami. Oke. Dan kalau kita lihat dari nanti kita juga lihat cara, ini sebenarnya kita terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Ruangan ini sudah didesain dari awal untuk membuat pabrik ini. Oke. Jadi boleh kita lihat bersama Boleh, desainnya, kita. Pak Wahyu? Kalau kita lihat ini kan semua sudah tersistematis. Semua mudah modern dan dalam setiap kegiatannya sudah diukur kapan dia harus siram, kapan dia harus semprot, kapan itu sudah otomatis semua. Kemudian kita lihat juga lampu-lampu. Lampu UV ya? Ya, ini semua kan membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Artinya dari sini kita juga mohon kalau masyarakat juga waspada, kalau ada satu villa yang misalnya kok pemakaiannya listriknya kok luar biasa dibanding dengan besaran villanya, ini harus kita patut curiga juga. Kita kalau bisa dapat informasi. Ini untuk menumbuhkan ganjanya yang ditanam di pot-pot kecil ini, dan pot-pot kecil itu kemudian ditaruh di ember-ember ini. Nah, ini Butuh berapa lama mereka sampai pada harus menghasilkan 3 bulan. ganja? 3 bulan dan ini mereka sudah panen 2 kali, tapi yang pertama hasilnya kurang bagus, tapi mereka itu terus bereksperimen. Ini kurang bagus, dicari kemana, kenapa yang kurang bagus, diperbaiki. Nah ini adalah hasil-hasilnya yang sudah dipanen oleh mereka. Kalau kita lihat di Aceh, karena saya pernah jadi Kapolda Aceh, kita tahu persis tanamannya keras, daun-daunnya ini, dan ditanamnya di hutan. Nah, kalau ditanam di sini, menggunakan media yang khusus dan juga jenis ganja yang berbeda. Tadi disebutkan Pak Kabar Eskrim bahwa ganjanya ini bibitnya dibawa dari Rumania. Kita mau lihat ya Pak ya. Ya. Tapi yang sudah dipasarkan sejauh ini kemana saja Pak? Di lingkungan di sini saja melalui grup itu sendiri, melalui yang disebut dengan Hidra Indonesia melalui Gapet tadi. Oke. Nah kalau yang ini adalah rencana Mesin pencetak ya? Pencetak ekstasi, tapi belum pernah diproduksi karena mereka masih gagal dalam mencetak ekstasi. Karena sekali lagi mereka pengen yang produk yang berkualitas, perfect, sehingga kalau tidak sesuai dengan speknya mereka, ya tidak dipasarkan. Oke, berarti memang dipasarkan untuk turis-turis mancanegara yang tapi lagi tidak menutup liburan. kemungkinan kalau ada orang yang masuk dalam aplikasi itu beli kan bisa-bisa saja. Mereka tidak membatasi. Aplikasi Pak ya. Ya, di dark web. Oke, boleh kita lihat. Ini adalah Nah, ini hasil dia ganja bunga ganja kering itu ya Pak. keringnya dan dia simpan di sini. Pak, kelihatannya ini ada bibit ya Pak. Bisa digunakan kembali Pak. Ya ini Ya, bibitnya dia. ini bibitnya. Dan bawa khusus juga dari Rumania untuk disemai di sini dan kemudian untuk dikembangkan tumbuh kembangkan di. Sejauh ini sudah berapa banyak yang pada akhirnya dipanen dalam bentuk bunga ganja kering seperti ini Pak? Kalau kita lihat dua kali panen ya mungkin bisa kita lihat aja besarnya itu kan juga sebenarnya belum terlalu banyak. Tapi kalau kita biarkan kan bisa berkembang biak yang seperti ini. Ini lebih baik kita dari awal ketika kita tahu langsung kita lakukan penindakan daripada nanti kalau kita nggak tindak bisa berkembang biak menjadi besar lagi. Yang kita jaga. Ada 3 tersangka ya Pak, ya warga negara Ukraina Pak. Ada 4 tersangka di sini, 2 warga negara Ukraina, 1 warga negara Rusia, dan 1 lagi warga negara Indonesia. Tapi masih ada juga yang sedang kita kejar karena udah kabur. Berarti mereka ini seorang profesional pembuat barang-barang terlarang atau seperti apa Pak? Kalau kita lihat dari APD-nya semua ya memang mereka Terlatih ya, Pak? memang mereka punya kemampuan untuk itu. Untuk itu. Dan mereka cari makannya juga dari situ. Pak, ini kan katanya ini adalah hasil surveillance pengembangan dari lab yang ada di Sunter. Sunter. Jadi apakah ini sebetulnya memang satu jaringan begitu Pak dengan jaringan Freddy Pratama sendiri? Ya, masih ada kaitannya ketika dari Sunter ada orang yang ketika itu belum bisa kita tangkap sedang keluar. Kemudian oleh anggota dilakukan penyelidikan, dilakukan surveillance, dilakukan pendalaman karena ada informasi dari kembali kita kerjasama dengan teman-teman bea cukai, kita kerjasama dengan teman-teman imigrasi. Akhirnya kita lakukan langkah-langkah untuk
bisa mengungkap ini. Ya pelan-pelan, butuh keuletan dan lain sebagainya. How do you cover it? People doesn't expect that. And the basement of this villa. It's is not my idea, alive. yes. I only have proposition work in this place. It's not all my idea, yes. I only, So there's other people. yes. There's I'm other not- authority. Yes, it's not only my idea. Saya duduk bersama dengan dua warga negara Ukraina yang ditahan oleh polisi karena bertanggung jawab dalam pabrik narkoba yang ada di Canggu, Kabupaten Bandung, Bali. Saya bersama dengan kembar Nikita dan juga Ivan yang akan sedikit banyak bercerita kepada kita. Nikita, thank you for your considerations. Okay, thank you, Abraham. Thank you for your willingness to give us statement. Okay. Okay. Small information for you. We from Ukraine go to Bali 2021 November. We not plan do this bad way. We want to start legal business when war in Ukraine come. We think we in Bali and we have chance to good life and found investors. But no found and no have money and have this bad proposition and we think and choice this way. Now I really apologize, really sorry me please all people not do this, it's not good way because your life can finish quickly. I young man and have not good choice in my life. I want to back to past and not do this, but I cannot. Only I can cooperative with police and maybe I have second life in my life. Thank you all about this. I only work and made, I not sell, not use. I really apologize. Indonesia very good country, very good people, and thank you for this. I hope your life be good, and thank you police for stop me and I not do this bad way. I hope I have chance in my life. Nikita, you said that you want to come to open legal business here, but we see that you're such a kind of professional. How we see the instrument in the lab, etc. How do you explain that? It's very easy. You can buy this in or China, and some people help to deliver this. It's of course not easy. It's not Yes, that easy. not Actually. easy, yes. There's chemical ingredients there. Yes. There is a lot of instruments there. Yes. You bring instruments, infrastructures from abroad, from China, etc. How do you say about that? some people help to make order. I not order all materials. Yes, and I search information how do this in internet. It's very easy for all people, but please not do this. Okay. How do you cover this secret lab? I'll cover. How do you cover it? People doesn't expect that. And the basement of this villa. It's is not my idea. alive. Yes, I only have proposition work in this place. It's not all my idea. Yes, I only. So there's other people. Yes, There's I'm other not- authority. Yes, it's not only my idea. I only. I only make bad way, choice bad way. Sometime. I hope it's sometime begin. Many young people
not smart and do this. Yes, and I hope police understand my situation. I help police. I cooperative. Maybe police help me, and I have second variant, second chance in my life. Nikita, are you trying to say that you are not the only factory, the only lab in Bali? Are you signaling that there's others like you? I don't know. I know about only this place. I don't know about any places like this. I know only this. Don't you have any other such I know. group? I think have in Bali have many this like this, but I understand about only this home. Okay. Nikita, thank you. Abraham. Thank you. For your time. Yes. Anything to say? Yes, I think to say please not do this, and maybe your life look bad, but not do narcotic in your life. It's crazy. It's dead. Yes, not do this, please. All young men look my story, and I hope understand and make good choice. Not do this. Thank you, Nikita. Thank you, Abraham. Thank you for Thank your you. time. Thank you for your time. Saya duduk bersama dengan salah seorang tersangka yang pada akhirnya pengembangan lewat dirinya lah sindikat internasional yang ada di Canggu, Bali, di grup petugas. Tersangka ini disebutkan menjadi kaki tangan, bahkan disebut menjadi orang dekat dari Freddy Pratama, Escobar Indonesia yang sampai hari ini masih dicari. Saya duduk dengan Mas D. Saya akan panggil dirinya Mas D ya, untuk merahasiakan identitas yang bersangkutan. Mas D, terima kasih ya sudah mau berbicara bersama kami ya. Mas D, terakhir bertemu dengan Freddy Pratama kapan? Saya belum pernah bertemu dengan Freddy Pratama. Sama sekali belum pernah bertemu? Sekali belum. Jadi komunikasi lewat? BlackBerry Messenger. BBM? BBM. Terakhir komunikasi kapan? Tanggal sekitar akhir bulan April. Akhir bulan April. Apa yang waktu itu dikomunikasikan? Hanya menanyakan kabar dan keadaan. Jadi Mas D ini perannya hanya sebagai kurir kah atau sebagai apa? Hanya sebagai kurir. Kurir. Kurir yang ditugaskan untuk membawa dan menyebarkan narkoba. Jenis apa waktu itu? Sabu. Sabu ya. Yang disebutkan itu dari pabrikan sendirinya di bawah naungan Freddy Pratama ya? Untuk itu saya kurang mengetahui. Jadi hanya sebatas kurir saja. Sudah berapa lama bekerja dengan Freddy Pratama? Baru beberapa bulan. Berapa bulan? Iya. Oh, Anda dapat kontak dengan beliau lewat mana sampai pada akhirnya bisa bekerja? Dari teman. Teman yang juga seprofesi menjadi kurir. Sepertinya. Waktu itu apa yang dijanjikan Freddy kepada Anda? Bayaran berupa uang. Sekali menyebarluaskan itu berapa banyak dikasih? Berapa dibayarkan kepada Anda? Kemarin baru menerima 70 juta. Ya. Jadi Anda mengaku baru berbulan-bulan lamanya bekerja dengan dia. Berapa bulan tadi? Sekitar baru beberapa bulan, awal tahun. Hampir setahun lah ya. Anda sempat disebutkan menjadi DPO ya? Sempat melarikan diri ke Bali ya? Di Denpasar ya? Waktu itu apakah pelarian Anda juga dibantu oleh Freddy Pratama? Tidak ada bantuan sama sekali. Inisiatif sendiri. Mengambil inisiatif untuk melarikan diri waktu itu bisa diceritakan kepada kami, Mas D? Waktu itu saya merasa tidak aman, ada yang membuntuti. Setelah pulang ke Banjarmasin,
saya berinisiatif untuk pergi beberapa kota dan akhirnya ke Bali. Sampai pada akhirnya diciduk oleh petugas di Denpasar. Jadi kalau Anda secara pribadi sudah berapa lama menjadi kurir narkoba? 6 bulan, Mbak. Kita Baru bekerja dengan Freddy Pratama ini? Iya, baru ini. Oh, yang dikenalkan lewat teman Anda? Iya. Oke. Teman Anda ini siapanya Freddy Pratama? Kurang tahu, cuman lewat mana komunikasinya? BlackBerry Messenger? BlackBerry Messenger. Ada grup khusus nggak sih, percakapan khusus nggak sih dengan Freddy Pratama? Ya, tidak ada. Kurang dari setahun Anda sebutkan berinteraksi dengan Freddy Pratama. Dalam bayangan Anda, Freddy Pratama ini figurnya seperti apa? Karakternya seperti apa? Tegas, disiplin, ya baik. Itu. Kenapa sampai bisa bilang baik? Ya, walaupun pekerjaannya mungkin salah lah. Namun beliau masih membantu lah, karena saya juga mengalami kesulitan ekonomi. Sempat dibantu Freddy Pratama juga ya? Membantu dalam hal pekerjaan, memberi pekerjaan. Sepengetahuan Anda, karena sampai saat ini yang bersangkutan masih terus diburu polisi, terus dicari polisi. Sepengetahuan Anda, Freddy Pratama ini ada di mana? Saya kurang mengetahui secara pasti. Barangkali lewat komunikasi pernah menginformasikan? Tidak ada pernah percakapan. Kita lihat kan serangkaian penangkapan yang dilakukan polisi, ada ratusan anak buahnya yang disebutkan bagian dari jaringan Freddy Pratama, Escobar Indonesia, terus aset-asetnya disita ratusan miliar. Disebutkan Freddy Pratama sudah kekurangan aset, sumber daya dan sebagainya. Betul nggak kayak gitu? Saya kurang mengetahui. Sampai pada akhirnya ada di sini, ada di Canggu ya. Apa yang membuat Anda mengenal sosok dari kelompok Ukraina Rusia dalam jaringan mereka yang bernama Hydra Indonesia? Kenal dari mana? Saya baru mengenalnya setelah ada penangkapan. Sebelumnya belum mengenal. Belum pernah bertemu? Belum pernah. Pernah berinteraksi tapi? Belum pernah. Tapi pernah mengetahui bahwa ini ditempatkan menjadi tempat barang haram narkoba, pabrik narkoba? Belum. Terakhir, jika kemudian Anda bisa menyampaikan pesan kepada Freddy Pratama, apa yang ingin Anda sampaikan? Nggak bisa. Takut? Takut. Mungkin nggak ada yang bisa saya sampaikan. Saat ini. Nggak ada yang disampaikan. Anda sedih? Kenapa? Tertangkap. Pesan untuk seseorang mungkin apa yang ingin disampaikan untuk seseorang luar sana, keluarga Anda, kerabat barangkali? Untuk orang tua hanya meminta maaf lah atas yang saya perbuat. Saya terpaksa melakukan ini karena faktor ekonomi keluarga. Dan Anda menyesali perbuatan itu. Terima kasih, Mas Didi ya. Kami menghargai waktu Anda, kami menghargai sikap Anda, pernyataan Anda dalam wawancara ini. Terima kasih sekali.